korupsi, Cia melihat bahwa itu masalah yang paling kejam ya, karena dari korupsi itu kita mengambil hak orang lain. Gini, misalnya di hari Minggu itu orang beribadah, nah maka yang tidak beribadah di hari Minggu itu harus saling menghormati. Salah satunya tidak membuat keributan, tidak melakukan suatu hal-hal yang mengganggu ibadah tersebut. Pesan yang ingin Cia sampaikan kepada generasi muda, khususnya anak-anak Papua, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, tapi bernilai positif ya teman-teman. Teman-teman semua yang ada di Provinsi Papua, khususnya yang non-OAP maupun non-OAP, kita harus sama-sama saling bertoleransi antara satu sama lain. Seperti misalnya kita sama-sama belajar untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat sekalian. Wanyambe. Banyak. Oke. Hari ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa ketemu dengan dua orang sahabat kita yang cantik dan ganteng ini di kantor Balai Bahasa Provinsi Papua. Nah, teman-teman kita ini sekedar saya perkenalkan ya, singkat saja. Yang putri ini adalah Patricia Angelica Bene. Patricia ini adalah pemenang pertama pemilihan Duta Bahasa Provinsi Papua. Saat ini Patricia kuliah di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Cendrawasih. Selamat sore Patricia ya. Selamat sore Pak. Dan yang kedua yang ganteng ini adalah Muhammad Jihad Hamzah. Muhammad Jihad Hamzah ini adalah pemenang ketiga pemilihan Duta Bahasa Provinsi Papua. Sekarang kuliah di Uncen, Universitas Cendrawasih, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Selamat sore ya. Sore Pak. Ya, Jihad. Baik, ketemu dengan sahabat-sahabat berdua ini buat saya suatu kebahagiaan tersendiri, kebanggaan ya. Senang sekali bisa ketemu dengan Patricia dengan Jihad ya. Nah, boleh dong nanti ya berbagi pengalaman untuk sahabat-sahabat kita khususnya di Provinsi Papua, umumnya di Indonesia, tentang bagaimana perjalanan Patrice dan Jihad di dalam mengikuti pemilihan Duta Bahasa di Provinsi Papua ini. Nah, dari mana nih? Patricia dulu. Oke, dari Silakan. Cia ya. Iya. Cia tahu pemilihan Duta Bahasa ini sudah dari 2018. Oh, udah lama ya? Iya. Saat itu di Balai Bahasa tengah diadakan Kemas Sastra 2018 dan Cia sempat lihat poster dan bannernya. Saat itu ingin mendaftar tapi belum mencukupi untuk umur dan belum punya KTP. Lalu di tahun 2019, 20 dan 21 itu kakak-kakak senior sempat mengadakan edukasi di sekolah di SMA. Tapi di tahun-tahun itu Cia sedang bersemangat untuk mendapat ranking 1 di sekolah sehingga Oh gitu, jadi belum tertarik untuk daftar ya karena mau fokus sekolah dulu. Benar, menahan diri untuk mendaftar. Lalu di tahun 2022 Cia sempat lihat cuman belum siap dengan baik. Kurang persiapan, akhirnya Cia memutuskan akan mendaftar di tahun yang akan datang di tahun 2023. Dan puji Tuhan, daftar, lolos seleksi administrasi dan terpilih menjadi pemenang 1. Oke. Nah, dari proses daftar sampai terpilih kan nggak shortcut ya, nggak langsung terpilih. Pasti menjalani sejumlah seleksi ya. Seleksinya apa aja sih? Untuk seleksinya itu pertama pastinya berkas. Berkas itu ada surat kesehatan, ada disuruh buat esai ya? Iya, buat esai. Oke. Diminta buat esai dan pokoknya KTP segala macam semuanya lagi. Selain itu pastinya mental juga harus disiapin karena saat mengikuti pemilihan itu banyak sekali teman-teman yang berprestasi dan juga bakatnya itu beragam. Oke. Jadi benar-benar kita harus menyiapkan diri. Oke. Nah, kalau tesnya apa? Tes yang diujikan selama pemilihan itu? Untuk tes Wawancara. Oh iya. Eh, Wawancara, kita sempat tes wawancara, lalu ada pencarian bakat
bakat juga. Oh gitu ya. Jadi seleksi berkas, kemudian interview, kemudian ada ajang bakat. Iya. Nah, ajang bakatnya apa sih, Jihad? Kalau menurut saya kemarin saya menampilkan ajang bakat yaitu berpidato Pak. Oh, berpidato. Iya, berpidato menggunakan 3 bahasa. Oke. 3 bahasa. Iya. Bahasa apa aja tuh? Yang pertama bahasa Indonesia sesuai dengan kerja yang ada di Balai Bahasa. Yang pertama mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah. Yang ketiga menguasai bahasa asing. Nah, yang kedua itu saya berpidato menggunakan bahasa Jawa Pak. Bahasa Jawa? Iya, bahasa Jawa. Jihad asalnya dari Jawa? Iya Pak, dari Jawa, tapi iya. Jihad lahir besar di kota Jayapura. Oh gitu, lahir dan besar di kota Jayapura. Iya, di kota Jayapura Pak. Terus yang ketiga bahasa? Bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris. Iya. Jadi 3 bahasa itu ya? Iya Bapak. Baik. Nah, berapa jumlah peserta yang ikut seleksi pada waktu itu? Saat itu peserta yang mengikuti seleksi adalah 31 orang Pak. 31 orang. Iya. Seprovinsi Papua ya? Iya Pak. 31 tuh putra putri atau putri saja atau putra saja? Di situ ada percampuran antara putra dan putri Pak. Oh, jadi putra putri jumlahnya 31 orang. Iya, 31 orang. Berasal dari Daerah-daerah yang ada di kota Jayapura. Ada dari luar Jayapura ada? Dari Biak ya? Iya, dari dia. Dari Biak. Oh, dari Biak Yang ada. Pemenang 2 Pak. Oh, pemenang 2 dari Biak ya? Iya. Ada yang di Serui juga. Iya, dari Yang Serui juara juga. dua. Oh, juara 2 dari Serui. Iya. Oh, baik, oke. Nah, Cia nih sekarang, apa sih suka dukanya ketika mengikuti ajang pemilihan duta bahasa ini? Untuk suka dan dukanya lebih banyak suka. Lebih banyak suka ya? Karena saat pemilihan itu, saat ada waktu luang di mana juri menentukan pemenang, kita sama-sama nyanyi-nyanyi bareng. Oh, dengan teman-teman Iya. sesama peserta ya? Iya. Iya. Tidak saling kenal tapi kita menyanyi bareng. Untuk mencairkan suasana gitu Pak. Mencairkan suasana. Iya. Oke. Ada nggak hal yang paling berkesan lah, yang sukanya itu yang paling berkesan dan wah sepertinya ini sesuatu banget saya nggak bakal lupakan ini. Apa itu? Mungkin kita dikasih wejangan-wejangan dari juri ya. Kalau Wejangan. misalnya siapapun yang berada di sini, mereka tuh sudah pemenang. Jadi Oh. mau menang atau kalah, kita semua itu bagian dari Pemenang. Pemenang. Oh, itu yang berkesan ya. Iya. Kalau buat Jihad apa yang paling berkesan? Kalau buat Jihad itu pengalaman Bapak. Pengalaman. Iya, karena motivasi dalam diri Jihad itu adalah experience is the best teacher in life. Artinya pengalaman adalah guru terbaik dalam hidup. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena pengalaman ada 2. Yang pertama pengalaman itu berhasil, sukses atau gagal. Gagal. Kalau berhasil berarti mengimprove diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, yang untuk gagal ini adalah untuk memperbaiki diri kita bahwa masih ada hari esok untuk menjadi lebih baik lagi seperti itu Pak. Oke, jadi yang paling berkesan tuh dapat pengalaman itu ya, yang Iya. mungkin itu tidak bisa didapatkan juga oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita di seluruh tanah air ya, Iya Pak. ikut jadi peserta dan ikut seleksi itu sesungguhnya sudah menjadi pemenang ya, Iya. karena kita sudah memenangkan diri kita sendiri. Oke, kalau dukanya ada nggak? Kalau dukanya mungkin di perjalanan aja Pak ya. Apa tuh yang Kayak di perjalanan dukanya itu- pernah yang wah kayaknya suasana nggak enak, sedih atau apa gitu? Itu soal waktu saja Pak. Nah, gimana tuh? Karena kita sudah dari rumah berusaha tepat waktu, namun sampai di tempat kegiatan itu mesti terlambat karena macet. Oh gitu. Iya. Mm-mm. Terus jalanan juga seperti itu, gitu Pak. Terlambat datang Iya. ke lokasi gitu ya, Lokasi. karena macet ya. Iya. Cia, apa yang dukanya pengalaman? Kan suka duka, sukanya udah tadi, dukanya ada nggak? Dukanya itu karena pemenang 1 itu diumumkan terakhir sudah overthinking duluan. Oh gitu. Ini pasti nggak masuk ini, karena banyak yang menampilkan bakat-bakat yang luar biasa. Oh, jadi udah hopeless lah, udah nggak ada harapan kayaknya. Pasti bukan saya. Ternyata saya pemenang pertama. Diumumkan paling terakhir. Oh gitu. Iya. Nah setelah dengar pemenang pertama apa ekspresinya itu? Kaget. Kaget? Iya, tidak percaya karena saya yakin menang tapi bukan pemenang 1. Bukan pemenang 1, jangan-jangan jurinya salah ya. Iya. Oh gitu. Sampai nangis gak itu kagetnya? Enggak sampai. Oh gitu. Terkenal. Bener nih, serius mimpi gak sih gitu?
Oke, nah kalau pemenang satu tuh dapat apa aja dari Balai Bahasa tuh? Yang pasti dapat piala, lalu dapat uang pembinaan, dapat samir, Samir tuh selempang ya sahabat sekalian nih. Mantap. dapat samir dan juga sertifikat. Nah itu yang pastinya bisa kita pakai kemana-mana untuk portofolio prestasi kita ya. Daftar beasiswa juga bisa. Daftar beasiswa, betul. Uang pembinaan berapa sih? Boleh tahu nggak? Yang juara satunya? Yang juara satu itu 8 juta tapi Wih, dibagi 8 juta. antar pemenang. Dibagi? Antar pemenang sepasang. Sepasang, jadi 4 juta. Iya. Terus yang pemenang kedua? Kalau Jihad 3 ya? Iya, jadi. Pemenang ketiga? Pemenang ketiga putra 3 juta, putri 3 juta Pak. Oh, 6 juta. Berarti mungkin yang pemenang kedua 7 juta ya, 3,5 ya. Kurang lebih seperti Kayaknya itu. gitu kan 8 juta, 7,5 atau 7 juta mungkin ya. Iya. Oke, baik. Uangnya dipakai buat apa tuh? Kalau dia personal pakai untuk bayar uang kuliah. Bayar uang kuliah, mantap teman-teman. Ya ampun, nggak dilaminating uangnya, dipajang gitu. Buat uang kuliah. Kalau Jihad buat apa? Kalau dia juga sama Pak, untuk bayar uang kuliah. Top banget ini. Nggak buat traktir teman-teman. Kelebihannya. Kelebihannya. Oke, baik. Nah, sekarang kalau tugas dari Duta Bahasa itu apa sih? Oke, kalau dari Cia sendiri mengartikan duta itu sebagai panutan dan juga agen perubahan di mana tugas dan kewajibannya itu menarik masyarakat, membagikan ke masyarakat pesan-pesan baik tentang literasi karena kita sebagai penggerak literasi ya. Jadi menjadi duta, menjadi panutan, menjadi teladan untuk Membantu pemerintah ya, menyampaikan pesan-pesan, informasi gitu ya, pesan-pesan pembangunan, kesamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan juga bagaimana kita mengajak masyarakat luas untuk paling tidak belajar menguasai bahasa asing. Oh, itu ya. Gimana Jia? Dalam pandangan Jia tuh tugas seorang duta bahasa itu apa sih yang harus diemban gitu? Iya, kurang lebih sama seperti Cia, namun kalau menurut Jihad itu seseorang yang ditekankan atau suatu mempunyai kewajiban untuk menjaga bahasa Pak. Menjaga bahasa, melestarikan, ya, untuk memperkenalkan budaya ini pada orang-orang di luar provinsi tersebut, seperti itu Pak. Maksudnya dari budaya Papua ini kita mau perkenalkan di Jawa, di Sulawesi, seperti itu loh budaya Papua itu, seperti itu Pak. Dengan perantara duta bahasa ini. Duta bahasa. Iya. Baik. Ada nggak rencana kalian berdua nih, apa yang akan kalian lakukan nih setelah menjadi duta bahasa? Dari Cia? Cia dulu lah. Kalau dari Cia sendiri itu kita sudah sempat rapat ya. Iya. Kita sudah sempat rapat dan kita bakalan melaksanakan Krida secara daring dan juga Oke. Saya potong dulu sebentar. Krida itu apa sih? Seperti program kerja ya. Iya, Program kerja dari para duta bahasa. Iya. Oke. Apa itu kridanya yang sudah direncanakan? Jadi kita sudah merencanakan secara daring, kita melaksanakan membuat kutipan-kutipan di mana mengajak masyarakat untuk meningkatkan literasi dan juga membuat konten-konten edukatif tentang padanan kata dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Oh. Lebih tepatnya dipromosikan melalui literasi digital Pak, seperti media sosial. Itu sama ya, semua duta bahasa itu rencananya kridanya itu sama. Iya, kita laksanakan bersama-sama ya. Dilaksanakan bersama-sama 6 orang ini ya. Iya. Oh gitu. Baik. Nah, kalau dalam pandangan Cia ya dan Jihad nih, Jihad dulu deh. Gimana sih apa ya? Tadi tuh tagline-nya atau apa ya? Motonya dari Badan Bahasa yang
Yang pertama, utamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Iya. Nah, ketiga hal ini di kalangan masyarakat di Papua ini gimana? Apakah sudah tumbuh baik atau masih harus kerja keras lagi atau gimana dalam pandangan dia? Dalam pandangan saya sih belum sepenuhnya berjalan, Pak. Karena masih ada di zaman sekarang tuh masih ada anak muda yang gengsi terhadap bahasa daerahnya sendiri, Pak, seperti itu. Oh gitu. Iya, soalnya mereka berkomunikasi. Gengsi itu maksudnya malu pakai bahasa daerah. Iya, malu gitu, Pak. Malu menggunakan bahasa daerah mereka. Hmm. Nah, kalau untuk bahasa Indonesia itu mereka belum bisa menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidahnya, Pak. Oh. Iya, salah satunya dengan adanya media sosial itu mereka bukan malah menggunakan bahasa Indonesia baik, tapi menggunakan bahasa Indonesia yang tidak sesuai kaidahnya. Salah satunya mungkin mengekspresikan dengan sebuah emoji, terus menggunakan kata-kata singkat seperti itu, Pak. Oh, tidak baik dan kurang baik, tidak baik dan benar gitu ya? Iya, Pak, betul, Pak. Nah, kalau untuk bahasa asing sendiri, kebanyakan masih belum bisa membaca sebuah informasi dalam bahasa Inggris gitu, Pak. Misalnya di internet ada sebuah informasi yang bahasanya itu bahasa Inggris, masih banyak belum yang bisa menerima, masih banyak yang belum bisa menerjemahkan. Iya. Iya. Seperti ada turis asing yang datang ke kota kita misalnya, diajak berkomunikasi gitu masih belum bisa. Belum bisa ya? Iya, malah masih kan. mungkin cenderung malu Iya, gitu ya? cenderung malu, Pak. Iya. Nah itu tugas jihad nanti itu mengedukasi masyarakat ya untuk iya. bisa melakukan ketiga hal itu ya? Iya, Pak. Gimana Cia? Terkait dengan Ya pandangan Cia ini terhadap tiga semboyan ya? Iya, dari Badan Bahasa itu gimana implementasinya di lapangan di Papua ya? Tidak jauh beda dengan Mas Jihad ya. Kalau Cia melihat penggunaan bahasa Indonesianya mungkin untuk kemahirannya masih belum ya. Kalau untuk bahasa daerah, kalau di kampung Cia sendiri itu masih orang tua masih menggunakan, tapi untuk anak mudanya itu sudah tidak pakai bahasa daerah ya? Mereka mengerti tapi susah ngomong. Oh gitu, jadi fasif ya? Ya. Lalu untuk bahasa Inggris ya masih ada yang bisa tapi kebanyakan yang belum bisa. Belum bisa, jadi belum banyak yang bisa ya? Ya, berbahasa asing. Iya, berbahasa asing, khususnya bahasa internasional dan bahasa Inggris ya. Baik. Nah, pasti kan punya harapan ya nanti ya setelah jadi duta bahasa ya. Setelah jadi apa nih harapan yang akan dicapai oleh Cia dan oleh Jihad? Harapan pribadi saya sih, Pak, dengan adanya kami mungkin masyarakat bisa terbantu. Yang pertama yaitu ya bisa lebih baik lagi menggunakan bahasa Indonesia itu sesuai dengan kaidahnya, sehingga komunikasi itu berjalan efektif gitu, Pak. Oh iya. Terus untuk bahasa daerah itu, walaupun kita sebagai anak muda, kita harusnya tidak malu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa daerah kita. Mengapa? Karena hal itu menciri khaskan tentang daerah kita, seperti itu, Pak. Jadi orang lain yang mendengar tuh, wah kagum, ternyata bahasa Jawa itu seperti ini, bahasa Biak itu seperti ini. Nah, sehingga hal itu mendorong bahwa bahasa daerah itu menciri khaskan diri setiap orang yang berbeda-beda seperti itu, Pak. Iya. Kalau untuk bahasa asing itu, kita tahu bahwa semakin berkembang teknologi maka semakin canggih. Nah, dibutuhkanlah bahasa asing tersebut, Pak, agar komunikasi dengan perangkat teknologi manusia di masa yang akan datang tuh lebih efektif begitu, Pak, karena sudah bisa menguasai bahasa asing tersebut. Salah satunya bahasa Inggris. Betul. Iya. Bahkan ada yang bilang ya kalau beberapa tahun yang akan datang nih kalau kita nggak bisa bahasa Inggris itu sama saja dengan kita buta huruf. Iya, buta huruf. Jadi nggak tahu nih apa. Iya. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, Cia gimana Cia? Harapannya setelah kita selesai mengemban amanah, lebih banyak lagi yang tertarik untuk menjadi bagian dari duta bahasa. Karena di duta bahasa ini kita menjadi agen penggerak literasi yang membantu pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Lalu anak-anak muda khususnya lebih tertarik lagi melestarikan bahasa daerahnya. Dan untuk bahasa asing seperti tadi, karena Cia melihat bahwa banyak sekali kesempatan-kesempatan event-event nasional maupun internasional itu harus wajib berbahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kita menguasai bahasa asing, kita menjadi
lebih besar kesempatannya untuk bersaing. Oh, hebat, top. Nah, sekarang kaitan dengan bahasa daerah. Cia, bahasa daerahnya bahasa apa ya yang Cia biasa gunakan sehari-hari? Cia karena lahir dan besar di kampungnya mama, jadi Cia tahu bahasa Sentani Barat Moy. Sentani Barat Moy. Iya. Ini lancar nggak berbahasa itu? Bisa. Bisa. Misalnya perkenalan. Ya, umpamanya ajakan kepada teman-teman untuk mau berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Atau umpamanya ajakan untuk semangat membangun negeri lah, coba. Untuk bahasa saja. Iya, bahasa daerahnya Cia. Nengre-nengre, Tuka Batao, Dona, bahasa, belajar semua. Oh, itu ya. Maksudnya mendalami bahasa. Kalau Jihad kan bahasa ibunya bahasa Jawa ya? Iya, Pak. Nah, coba praktekkan. Kalau bahasa Papuanya ada yang bisa nggak? Kalau untuk bahasa Papua belum bisa. Belum bisa. Oke, bahasa Jawanya. Monggo sedulur kabeh, awake dhewe ngutamake bahasa Indonesia agar komunikasi awake dhewe berjalannya efektif. Seperti itu, Pak. Mantap. Ini lahir besar di Papua tetapi bahasa Jawanya nggak hilang. Iya. Oke, sekarang mungkin teman-teman kan melihat nih bahwa negeri kita ini sedang membangun, tapi permasalahan juga cukup banyak kan ya di negeri kita. Di antaranya ada intoleransi, ada masalah korupsi, ada masalah narkoba gitu. Nah, bagaimana perspektif Cia dan Jihad melihat permasalahan-permasalahan besar negeri ini? Dari Cia dulu. Cia melihat bahwa hal-hal tersebut bisa merusak bangsa, terutama anak muda, dari segi masalah narkoba. Lalu untuk intoleransi itu tidak hanya anak muda tapi semua bangsa Indonesia bisa dirusak karena intoleransi, di mana tidak ada kedamaian dan pastinya akan ada konflik setiap harinya. Untuk korupsi, Cia melihat bahwa itu masalah yang paling kejam ya, karena dari korupsi itu kita mengambil hak orang lain dan juga tidak hanya haknya saja yang diambil, tapi dari korupsi itu dampaknya itu luas. Misalnya saja kita korupsi dana atau semacamnya, orang yang seharusnya menerima tidak menerima, bisa saja dia sampai mati atau kelaparan, menderita seperti itu. Waduh, sedih juga ya teman-teman ya, terharu. Jihad. Kalau menurut pandangan Jihad tentang kasus korupsi itu, berarti orang-orang yang melakukan korupsi itu tidak paham terhadap sila pertama pada Pancasila, Pak. Karena Tuhan saja dia tidak takut, apalagi mau berbuat suatu perbuatan yang buruk, pasti dia tidak akan takut, Pak, seperti itu. Jadi dia tidak betul memahami sila pertama dalam Pancasila tersebut. Jadi dia tidak bertuhan secara baik ya, secara benar. Iya. Jadi dia seakan-akan bertindak sesuai kemauannya, padahal dalam setiap agama telah mengatur bahwa mana yang hak, mana yang kewajiban, seperti itu, Pak. Dan semua agama pasti mengatur tidak boleh ngambil hak orang lain. Iya, betul sekali, Pak. Iya. Tadi yang terhadap ini nih, intoleransi dan narkoba dalam pandangan Jihad gimana? Kalau intoleransi itu sebenarnya rasa sadar terhadap pribadi masing-masing, Pak. Dalam arti kata kita harus mempunyai sifat integritas yang tinggi, seperti begini. Misalnya di hari Minggu itu orang beribadah, maka yang tidak beribadah di hari Minggu itu harus saling menghormati. Salah satunya tidak membuat keributan, tidak melakukan suatu hal-hal yang mengganggu ibadah tersebut, seperti itu, Pak. Begitu juga seperti sebaliknya. Iya. Terus kalau untuk narkoba tadi, ya memang betul sekali, Pak. Narkoba itu sangat merusak generasi bangsa, karena narkoba itu memberikan efek yang membuat seseorang itu bertindak tidak dengan akal pikiran, seperti itu, Pak. Iya. Baik. Jadi menurut hemat saya ini jadi tugas besar kita semua ini. Apalagi Cia, Jihad yang sudah diberi amanah menjadi duta bahasa yang ya harus secara intens berkomunikasi dengan
semua lapisan masyarakat melakukan edukasi pembangunan terhadap gerakan untuk anti terhadap hal-hal yang tadi itu. Oke, mungkin di akhir sesi ini ada nggak yang Cia ingin sampaikan pesan kepada generasi muda Papua khususnya dan generasi muda Indonesia pada umumnya? Cia. Untuk Cia, pesan yang ingin Cia sampaikan kepada generasi muda khususnya anak-anak Papua, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, tapi bernilai positif ya teman-teman. Dimana kalau misalnya kita belum mencoba atau tidak mencoba, itu sudah pasti kita 100% gagal. Tapi kalau kita ada keinginan untuk mencoba, sudah pasti kita 50% menang. Seperti itu. Oke, terima kasih Cia. Jat? Untuk teman-teman semua yang ada di Provinsi Papua, khususnya yang non-UAP maupun non-UAP, kita harus sama-sama saling bertoleransi antara satu sama lain. Seperti misalnya kita sama-sama belajar untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik, menjadi sebuah fondasi yang mengerti tentang apa itu sesungguhnya negara yang benar-benar berdaulat. Salah satunya dengan adanya masyarakat yang hidup saling bertoleransi satu sama lain. Seperti itu, Pak. Oke. Sekali lagi saya senang sekali ketemu Cia, ketemu Jihad, bisa bertukar pikiran dengan anak-anak muda. Saya dukung 100% perjuangan kalian ya, dan mudah-mudahan nggak cuma di sini aja kita bisa komunikasi, nanti kita bisa saling bertukar nomor, bisa komunikasi. Khususnya Cia nanti kalau ke Jakarta jangan sungkan-sungkan untuk colek saya ya, kasih tahu gitu ya. Pak, saya sudah di Jakarta nih, kasih tahu alamatnya. Mudah-mudahan saya ada waktu, tidak sedang dinas, saya akan sambangi Cia. Terima kasih atas waktunya ya, Cia, makasih banyak ya. Oke. Baik, sahabat sekalian, terima kasih sudah menyaksikan siniar kita. Mudah-mudahan memberi manfaat dan inspirasi untuk generasi muda Papua khususnya dan generasi muda di seluruh Indonesia pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore.